Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau ngejelasin nih gimana caranya munculin sinyal di SIM sticker ataupun SIM sticker tanam. Tapi memang gue akan ngasih tips juga untuk yang WiFi only. Nah, pertama-tama WiFi only dulu ya. Buat kalian yang nanya-nanya, gue itu pakai dua kartu, bener gue pakai dua kartu, tapi satunya itu eSIM. Dan untuk yang WiFi only, itu tuh kartu fisik bisa semua ya, kalian mau pakai kartu apa aja, tapi saran gua untuk 12 ke bawah hindarilah Bayu ataupun Telkomsel, kecuali kartu kalian udah berumur 4 tahun ke atas. Kenapa begitu? Karena memang untuk iPhone 12 ke bawah itu agak susah ya mancing si Telkomsel ataupun Bayu. Itu lebih possible kalian pakai XL, Tri, Indosat ya, Axis atau apapun itulah ya, selain Bayu dan Telkomsel. Dan kalau kalian nanya device utama gue SIM 14 Pro Max yang WiFi only itu sinyalnya suka ngelengan atau enggak, itu enggak pernah. Dan balik lagi, kenapa gue pakai XL sama Tri, itu ada alasannya bro. Pertama-tama kartu Tri gue itu udah berumur kurang lebih mungkin 6-7 tahun atau 8 tahun, gue sendiri lupa. Dan untuk XL sendiri, nah ini ada alasannya, XL itu jarang banget hilang. Sekalinya hilang pun kalian tinggal mode pesawat aja. Nah, untuk mancing eSIM-nya kayak gimana? Saran gue kalian pakai XL ataupun Axis dan Smartfren ya, di antara tiga itu. Untuk kartu XL sendiri, kalau kalian mau ngeluarin eSIM-nya, kalian itu perlu on off kartunya di jam 12 sampai jam 3. Triknya sebenarnya cukup simpel, kalian on off. Nah, andai kata belum keluar, kalian nggak perlu spam on off. Kalian cukup perlu selesai on off sinyal nggak keluar, kalian tunggu aja 10 sampai 30 menit atau bahkan 1 jam baru on off lagi. Tapi ingat ya, di jam 12 atau jam 3 pagi loh ya, ini pagi, jadi bukan siang. Kenapa jam segitu? Karena memang entah kenapa gue selalu nyoba jam segitu itu bisa, sedangkan kalau misalkan gue nyoba dari pagi, sore, siang itu tuh jarang banget muncul dan bahkan nggak pernah sama sekali. Dan tengah malam itu selalu muncul untuk eSIM si XL ataupun Axis, kecuali Smartfren. Kalau Smartfren di jam berapa aja bisa, kalian tinggal on off aja. Nah, tapi ada konsekuensi tersendiri ya untuk Smartfren kalau misalkan kalian pakai SIM fisik ataupun eSIM-nya. Jadi misalkan kalian pakai dua nih kayak gue. Kalau gue kan Tri sama XL, misal gue kombinasi ini, XL dan Smartnya fisik. Di saat jaringan si Smart ini tiba-tiba hilang, XL kalian akan hilang. Berbeda kalau misalkan kalian kombinasiin Bayu sama XL ataupun apalah itu selain Smartfren. Dan nantinya kalau misalkan salah satunya hilang, salah satunya itu tetap akan ada. Beda sama Smartfren. Apalagi kalau kalian pakainya eSIM Smart dan Smartfren di tempat kalian itu jaringannya 2 ataupun 1. Itu tuh nantinya pas hilang, itu nyebabin kartu yang lain hilang. Kalau kalian nggak percaya, kalian coba aja. Ini udah lama banget gue coba dan sampai sekarang pun masih tetap kayak gitu. Gue pun bingung. Ya paling saran gue kalian bisa nyoba XL ataupun Axis ya. Kalau misalkan kalian nanya eSIM Tri atau Indosat bisa apa enggak, jelas bisa. Tapi balik lagi, dibanding kalian nyoba pakai XL, kalian nyoba pakai Tri sama Indosat nih, ini susahnya kebangetan. Dan sekalinya muncul pun itu nggak ngejamin si sinyal itu akan terus ada. Kalau misalkan pakai XL, andai kata nih ya, pakai eSIM XL tiba-tiba hilang, kalian cukup perlu mode pesawat. Pokoknya itu kayak gini ya, kalau misalkan kalian pakai iPhone WiFi only, SIM sticker atau ya yang lain lah ya, entah itu kartu fisik atau eSIM, pas kartunya hilang, kalian langsung mode pesawat dan langsung dinyalain lagi. Misal kalian masuk tempat yang nggak ada sinyalnya nih, dan sinyalnya hilang, langsung mode pesawat aja. Dan kalian cari tempat yang memang sinyalnya itu full, langsung di mode pesawat lagi. Itu biasanya bisa. Tapi kalau misalkan udah ada 1 jam, 2 jam, dan kalian coba mode pesawat, itu biasanya kalian perlu pancing lagi. Mau itu eSIM, mau itu kartu fisik ya. Dan kalau kalian nanya, kenapa gua nggak ngerilis video tembak IMEI 3 bulan? Alasannya itu sebenarnya simple cuy. Jadi kan memang belakangan ini tuh gue sering nyari-nyari ya. Kayak tangan kedua, tangan keberapanya lah untuk IMEI 3 bulan. Sebenarnya IMEI 3 bulan ini itu resmi, tapi untuk turis, bukan untuk kita nih ya. Kita kan warga Indonesia, kita tuh nggak pakai IMEI 3 bulan itu, harusnya itu turis. Tapi memang ada ya segelintir oknum yang memang memakai kesempatan ini gitu. Ya makanya kalau misalkan dibilang IMEI 3 bulan itu resmi atau enggak, itu resmi, tapi memang bukan kita harusnya. Nah, kenapa enggak gue bikin videonya? Karena memang gue pikir itu lumayan banyak yang memang berjualan dan memang itu benar-benar pure jualan, nggak nipu atau kayak gimana. Makanya gue bilang kayak gue tuh bingung kalau misalkan gue rilis merusak rezeki mereka. Jadi gue mikir ya udahlah nggak usah. Tapi nanti mungkin akan gue kasih rekomendasi beberapa reseller yang memang benar-benar bisa nembakin IMEI kalian. Sebenarnya caranya cukup simpel. Kalau kalian mau nembak IMEI, cari seller yang ngerti status. Maksudnya apa? Jadi di saat kalian minta ngecek, dia tuh bisa ngecekin dari IMEI kalian. Ya kalau nggak salah sih IMEI ya. Jadi nanti ada statusnya roamer, aktif atau blacklist kayak gitu.
Dan kalau yang blacklist ini, yang kena tendang Kemenperin. Jadi dulu udah pernah ditembak Kemenperin nih, tapi kena tendang, apes gitu. Jadi ya udah blacklist gitu, udah nggak bisa ditembak IMEI 3 bulan. Makanya kalau misalkan kalian beli yang X ketendang Kemenperin, itu kalian perlu pancing sinyal. Kayak gitu bro. Kecuali kalian beli yang baru masuk, yang memang kena blokir IMEI, yaitu bisa di unblock 3 bulan ataupun bea cukai. Kalau nggak salah yang udah kena tendang Kemenperin pun nggak bisa daftar bea cukai. Itu kalau nggak salah ya. Ya kalau misalkan kalian ada yang nonton nih, penjual IMEI, ya koreksi aja ya kalau salah ya. Oke, jadi itu alasan kenapa gue nggak ngerilis tembak IMEI 3 bulan, dan lagi pula itu ilegal bro. Cuman nanti gue akan kasih solusi. Gue nggak tahu sih ini bisa cepet atau enggak, tapi gue kepikiran beberapa hal yang ngebikin, ya nyobalah. Tapi nanti mungkin andai kata bisa pun nggak akan gue rilis videonya, tapi akan gue taruh Instagram. Dan mungkin nantinya gue akan bikin grup private buat itu. Kayak gitu, tapi balik lagi, ini gue nggak tahu. Karena memang gue dapet beberapa konsepnya ini dari rewrite Android dan bypassnya si iPhone ini. Ya, gue udah diskusi sama teman-teman programmer gue, yang mana kalau gue bisa bilang, ya mereka pro lah. Karena memang pendapatannya udah 20-an lebih. Dan mereka bilang itu mungkin, ya jadi, ya bisa gitu loh. Makanya gue sempat bilang di Instagram, gue itu mau belajar. Dan memang akhir-akhir ini gue sempat belajar, tapi memang masih sibuk kerja gitu. Ya nantinya gue kabarin lah kalau misalkan udah bisa, tapi mungkin ini makan waktu setahun mungkin ada ataupun lebih. Dan untuk SIM sticker, nah ini SIM sticker pasang dulu ya. Kalau SIM sticker pasang itu sebenarnya kalian dapat 2 pilihan. Yang pertama itu kalian bisa punya banyak kartu, satu eSIM, ataupun satu kartu tapi banyak eSIM. Maksudnya kayak gimana? Biar lebih gampangnya kalian bisa nonton video yang gue rekam. Ngomong-ngomong ini video lama, jadi memang gue dubbing ya. Ya kalian bisa tonton videonya. Oke, di sini mau gue cabut dulu berhubung sinyalnya keluar ya dan bisa dipakai. Dan ini akan gue ganti ya untuk eSIM-nya. Karena kan ini gue lagi pakai eSIM yang jepit. Gue akan ganti dengan eSIM yang tempel biar kalian ngeliat kalau misalkan satu kartu dengan 2 eSIM yang berbeda di device yang sama itu bedanya kayak gimana. Ya tentunya pastinya berbeda lah ya. Dan ini yang tadi gue sebut cocok nggak cocoknya. Untuk kartu dan jenis eSIM-nya serta device-nya. Memang dibilang agak ribet. Tapi kalau misalkan kalian udah dapet, udah pasti sinyalnya bakal muncul terus. Nah di sini gue udah milih modenya, kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini gue akan pakai Sprint ya. Kebetulan karena ini T-Mobile Sprint, jadi gue akan pakai Sprint di sini. Dan kalian bisa lihat sinyalnya nggak keluar. Gue nyalain WiFi-nya dulu. Dan di sini gue akan coba reaktif ya. Dan di reaktif pun sinyalnya nggak keluar, nggak terjadi apa-apa bro. Nah inilah contoh kalau pakai eSIM yang nggak cocok dengan kartu dan device-nya. Karena memang setiap kartu itu modenya beda-beda ya di sini ya. Gue udah ngetes sendiri dan di sini gue tes lagi kalau kalian bisa lihat. Dan memang masih tidak ada layanan. Padahal di sini gue udah setting ya dengan mode yang sama si eSIM yang jepit tadi. Mode yang sama dan carrier yang sama tapi nggak terjadi apa-apa. Dan di sini akan gue ganti lagi pakai eSIM yang jepit dan kalian bisa lihat modenya sama, carriernya pun sama, tapi perbedaannya adalah sinyalnya bisa keluar. Dan bisa dipakai untuk internetan sama teleponan juga tentunya. Nah, di sini kan sinyalnya nggak keluar ya, dan di sini gue akan pilih mode yang sama.
dan carrier yang sama juga. Ini kalian bisa lihat perbedaannya kalau misalkan kita pakai BDR SIM. Tentunya ini sama semua ya kayak yang tadi. Dan kalian bisa lihat sinyalnya muncul. Nah, kalau namanya nggak muncul kayak gini, kalian bisa reaktif lagi ya. Di refresh lagi. Dan sinyalnya muncul. Dan di sini LTE-nya pun ada. Oke, gue akan langsung uji coba telepon di sini biar kalian tahu kalau LTE-nya itu bukan pajangan, bukan nge-stuck ya. Nah, udah aku hubungkan, aman kan? Bisa buat telepon dan LTE-nya akan kembali lagi. Nah, jadi terkait yang tadi gue bilang 2 pilihan tadi, si SIM stiker pasang ini kalian tuh perlu tahu dulu AirSIM-nya itu masuk ke HP kalian atau nggak, support nggak sama carrier dan tipe iPhone yang kalian punya. Dan tentunya harus support juga sama kartu kalian. Makanya gue bilang kalian bisa di antara kalian beli banyak AirSIM ataupun beli banyak kartu. Ya keduanya memang sama-sama keluar biaya gede. Tapi kalau misalkan untuk beli AirSIM itu kan nggak perlu dirawat meskipun biayanya gede di awal. Kalau kartu beda, nih kayak gue banyak banget kartu yang mati gitu kan karena ya tadi. Nah buat video yang tadi itu iPhone 13 yang udah dibeli sama subscriber ya harusnya itu AirSIM-nya tuh gue kasih ke dia, gue salah ngasih bro. Jadi kan karena banyak banget tuh ya iPhone ya kemarin ya. Gue tuh memang ada beberapa yang request, ada 3 orang kalau nggak salah. Dan karena gue nggak ngeliatin namanya nggak ada, ya udah gue taruhin aja tuh siapa yang minta ya gue kasihin sampai AirSIM-nya itu tinggal 1 dan akhirnya rusak. Dan untuk SIM stiker tanam, kan gue udah pernah bilang ya di Instagram ya, SIM stiker tanam itu sebenarnya kalau misalkan kalian analogi nih, pokoknya kalian pikir ini tuh mirip banget sama iPhone yang WiFi only sebenarnya. Jadi gue tuh mulai engenya kayak gini, si SIM stiker tanam bedanya sama si pasang adalah di saat lu ganti kartu, pasang itu kan lu beda ini lagi ya, milih mode lagi ya. Meskipun kalau kartunya sama, lu cabut, pas lu masukin lagi itu kan nggak pilih mode, langsung aktif kan. Beda kalau misalkan lu ganti kartu, ini yang pasang nih, tiba-tiba lu harus pilih mode lagi tuh. Nah kalau yang tanam, lu masukin kartu, lu pilih mode, habis itu lu cabut, lu ganti kartu, itu tuh masih tetap kedetek. Makanya dari situ gue pikir ini bisa dipancing pakai trik kedua dan memang bener bisa. Jadi si SIM stiker tanam ini lu punya 2 opsi. Yang pertama lu bisa pilih-pilih mode dan cobain berbagai kartu yang memang langsung aktif si 4G-nya. Dan yang kedua adalah kalau misalkan nggak ada yang support, kalian tinggal cek aja modenya nih, yang mana yang sinyalnya nggak nyangkut. Sinyal yang nggak nyangkut gimana? Kalian ngeliat di bot general paling bawah di nomor email ya. Di nomor email itu ada nanti jaringannya support atau enggak. Kalau misalkan nggak support itu SIM not apa gitu. Dan itu sebenarnya jaringannya udah ada, tapi memang karena entah carriernya entah si AirSIM-nya itu ngeblok jaringan. Kalau kalian pindah mode itu sinyalnya langsung full, tapi memang nggak 4G, tergantung juga. Makanya gue bilang kalian harus nyoba modenya. Barangkali kalian dapat nih iPhone yang memang sesuai sama kalian. Misalkan kalian pakai kartu XL dan kalian dapat nih XL meskipun LTE, mungkin bukan 4G ataupun apa, tapi tetap bisa gitu loh. Nah buat kalian yang kepo, kalian bisa tonton aja videonya karena memang ini bisa dipancing dan ini bisa untuk semua kartu, tapi kayak ya iPhone WiFi only, kalian harus bersabar. Nah kalian tonton aja nih videonya. Oke, jadi di sini gue mau ngasih lihat ke kalian gimana caranya pancing SIM stiker tanam ya. Sebenarnya kalian tinggal pindah-pindah mode aja dan pastinya kalian harus coba beberapa kartu dulu. Karena memang kalau mau pindah-pindah mode itu kan kalian harus ngecek kartunya dulu cocok atau enggak. Kalau nggak cocok ya kalian mau nggak mau pancing pakai trik kedua. Karena yang gue bilang di video sebelumnya dan sama juga yang gue bilang di IG story udah lama banget waktu itu, si SIM stiker tanam ini secara nggak langsung itu mirip sama iPhone FU kalau misalkan modenya bener. Kenapa gue bilang kayak gitu? Ya sekarang kalau misalkan udah lu pilih mode, lu pasang kartu dan lu copot lagi kartunya, lu ganti kartu, itu tuh lu nggak perlu pilih mode lagi. Beda sama SIM stiker yang pasang. Kalau yang pasang itu kan pas ganti kartu aja itu udah lu wajib pilih mode lagi. Tanam itu nggak kayak gitu. Nah ini gua ada sedikit contohnya. Ini ngomong-ngomong kenapa gue mode pesawat, karena memang kartunya lagi gue pakai di Pixel.
Nih Pixel yang kemarin ya. Gue lagi agak suka sama Pixel. Nih gue kasih lihat ke kalian kayak gini kira-kira kalau misalkan. Jadi di saat nanti lu mau mancing ini, trik kedua di Google Pixel, tentunya itu kan pilih mode. Nah pas pilih mode itu, pastiin di front SIM ini, kan memang baru bisa satu SIM aja ya, eSIM nggak bisa. Jadi di sini, lu pastiin networknya itu not available tapi nggak ada tanda panah. Kayak gimana? Jadi kayak gini. Nih. Ini kebenaran memang tadi gua agak lupa modenya. Karena udah lama banget bro, gue baru megang nih HP lagi, kartunya udah gue copot. Nah, lu harus kayak gini baru bisa pancing trik kedua. Kalau kayak gini nggak bisa, kenapa? Karena kalau misalkan tanda panahnya lu klik nanti kayak gini. Kalau kayak gini, lu ganti mode, sinyalnya auto nongol. Kenapa gue bilang sinyalnya auto nongol? Karena kayak kehalang gitu loh bro sinyalnya. Nah, ini kan SIM not available ya. Dan ini gue lupa ini gue lagi pakai kartu apa, gue coba buka dulu. Pokoknya lu tinggal pilih mode aja. Ini kartu apa ya? Oh ini kartu Bayu. Tadi gue coba, gue lagi nyoba milih-milih mode. Karena ya sebenarnya semua mode bisa. Tapi gue memang lagi ngetesin dulu. Nih kayak gini, misal, oh ya, gue konekin wifi dulu. Nah ini kadang kayak gini nih ngebug. Kalau di iOS 18, di 17 nggak gitu soalnya. Makanya kenapa gue bilang untuk SIM stiker tanam kalau bisa jangan di-update dulu iOS-nya. Tapi kalau misalkan udah ke iOS 18 nggak apa-apa. Dan nantinya akan gue bantu, gue jelasin, gak usah panik pokoknya. Ini pilih mode, oh iya ya gue belum gue pasang kartu SIM. Nih di sini gue bakal pasang Indosat ya. Nah, ini di sini gue mau pasang Indosat, ngomong-ngomong, gue cabut dulu kartu SIM-nya. Nah, ini dia Indosatnya ya. Gue pasang dulu. Kita simple aja pokoknya di sini. Ini harusnya nggak muncul menu kayak gini nih, tapi karena nyangkut jadi wajar. Nah, nanti tentunya nama mode dan nomor kartunya itu akan berubah. Nah, ini kalau nge-lag kayak gini ituin aja. Di-clear aja karena memang biasalah SIM stiker tanam tuh kayak gini. Anjay langsung muncul tapi 2G. Biasa Indosat ataupun Tri itu memang random. Persis kayak XL. Jadi memang lu nggak bisa langsung mancing sekali mancing, apalagi kartu baru ya, bukan kartu lama. Kalau kartu lama sih biasanya bisa. Nah, di sini gue pilih mode ini kan AT&T ya. Ini bisa pilih yang mana aja, yang pasti lu pastiin kayak gini. Misal lu AT&T 5G, accept di sini. Nah, di sini lu tinggal lihat dulu ya. Ke general, about. Scroll ke bawah, nah ini masih not available. Tapi kalau tanda panah kayak tadi pas lo habis rehabilit itu, ya lo ganti mode, harus ganti mode. Nah, gue pakai yang ini aja. Terus gue pakai yang 5G-nya. Ya sebenarnya yang 4G-nya pun nggak apa-apa sih. Karena ini kan kita mancing ya. Jadi memang apa sih namanya? Mau nggak mau tuh kayak ini apa namanya iPhone FU. Jadi ini udah bukan lu pilih-pilih mode lagi. Ini ngomong-ngomong kalau kayak gini sebenarnya ya sebenarnya nanti gue mau jelasin pacinya dulu, tapi berhubung ini kena lock nih, SIM not support nih kalau kalian lihat. Sebentar ya. Nah, ini kan SIM not support. Kalian back aja. Nih kayak gini sebenarnya tahan bisa. Terus ke software update complete. Ini ada tiga cara ya. Pertama lu bisa pakai Asif Touch. Terus ke sini dan di sini klik SOS. Nah, SOS ini lu cancel, lu klik emergency, lu telepon bintang ataupun pagar, nanti biasanya akan muncul modenya. Nah, terus kalau tadi lu nggak nyalain ini, caranya gini, volume atas sama tombol power lu tekan barengan. Emergency call. Sorry, salah. Tadi tekan barengan ya. Tekan barengan, terus klik emergency. Nih, gue buka lagi. Nah, ini kayak gini cancel, emergency. Sorry, bukan di scroll, tapi di cancel. Nah, habis itu, cara terakhir yang paling gampang, tombol powernya lu tekan. Emergency call. Nah, di sini lu langsung bintang aja. Muncul kan modenya? Lu pilih tentunya. Sesuai ini ya. Sesuai sama si carrier bawaan si HP. Nih, gue pilih yang LTE deh.
Nah, ini tuh kadang-kadang kalau misalkan masih nggak kebuka-buka, lu bisa aja ganti kartu yang lain. Meskipun kadang nggak ngaruh ya, tapi memang beberapa kayak gini nih. Misal Indosat, lu coba pasang kartu Excel itu nggak bisa, tapi pas colok Telkomsel, dia langsung kebuka. Kadang suka gitu. Dan ini kalau masih nggak bisa ya, ini tuh tandanya masih belum refresh bro, carrier-nya. Dan saran gua kalau kayak gini, pindah aja. Cari aja yang memang mental-mentalin aja carrier-nya pokoknya. Jangan di mode yang tadi. Anjay, sinyalnya muncul tuh. Ganti mode, tapi gue yakin mungkin ini 2G-nya aja sih. Oh, ngebug, sabar kita lihat. Oh iya, ngebug ini. Nggak muncul, oh 2G-nya deh yang muncul. Mungkin 4G-nya nggak kecari ya memang kayak gini, tapi lu pastiin dulu. Sinyalnya muncul biasanya ininya nggak kelok. Nggak, ini masih belum refresh. Nah, ini not available ya. Oke, di sini nggak ada dan di sini pilihnya LTE. Gue pilih lagi ke sini deh, 10S11 PM ini. Terus yang LTE. Ini kan harusnya FirstNet ya, karena memang apa sih namanya? AT&T ya. Ini jadi Asca, udah biarin aja. Pak Asca gue agak lupa nih, udah lama gue nggak ngebahas-bahas kayak gini. Ini biarin nih, kita lihat di sini. Oh, sinyal 2G-nya langsung ketarik lagi ya. Nah, kalau kayak gini, biasanya si sinyalnya ini nggak akan berubah jadi 4G. Dia akan terus muter-muter 2G dan kadang lu perlu akalin di sini. Ininya apa namanya? Apa sih sebutannya, APN. Nah, kalau lu akalin dari sini masih nggak bisa, ya lu tadi balik aja. Memang biasanya yang mode 4G itu udah pasti bakal ketarik, tapi dia bakal ngebug di sinyal 2G. Tapi memang kalau lo beruntung, dia langsung ketarik sinyal 4G, dan itu nggak semua kartu ya, dan memang tiap kartu beda mode, kecuali lo mau kayak gue kayak gini. Pakai trik kedua nih, kan no service ya. Nah, kalau udah kayak gini, sebelum lo pancing, lo cek dulu. Not available. Di sini langsung aja kita gas. Tapi inget ya, karena memang ini kan kondisinya kayak iPhone FU jatuhnya ya. Jadi ya balik lagi, lo mesti sabar-sabar untuk mancingnya. Yang di video kemarin gue mancing sinyal soalnya. Karena memang berkali-kali ngebug di 2G atau enggak bener di 4G tapi nggak keluar LTE. Biasanya kalau nggak keluar LTE itu lo cukup mainin APN-nya aja dan nantinya bisa lagi saat rehabilit. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya mau nggak mau lo ganti mode. Dan di sini akan gue ini ya, gue spam. Sorry. Gua apa namanya, dial. Kita ganti dulu, ini kan hanya 2G ke 4G dan gue nggak bakal ngelakuin yang 4G ke 2G. Soalnya di sini gue mau ngasih contoh ke lu aja. Kalau ini tuh bisa dipancing. Tapi kalau beruntung, ya langsung 4G. Memang nggak semua kartu perlu kartu internet, tapi alangkah baiknya mending jaga-jaga paketin aja kartunya. Kan bisa dipakai di Android juga kan. Nah, tungguin deh. Lihat nih ya. Kalau masih nggak bisa berarti pancing lagi. Kayak biasa, kayak FU gitu. Nah, kepancing kan. Tapi ini 2G, jadi mau nggak mau lu pancing-pancing terus. Kalau lu bilang, ya bang itu mah mungkin ngebug aja kali. Mungkin nanti di rehabilit muncul lagi, nggak akan muncul. Jadi mau nggak mau lu pancing, dan ini berlaku buat semua kartu. Kalau udah kayak gini, ya udah, lu tinggal gonta-ganti kartu aja. Kartu apa kayak nih? Masalah kartu banyak yang mati semua nih. Gue udah lama nggak kayak gini, jadi gue bener-bener lupa sama kartu nih. Makanya kenapa nggak gue pasang kartu di sini juga, karena kayak gitu. Nah udah, kalau kayak gini ini nggak bakal ini bakal hilang ya. Beda sama yang ngebug. Kalau yang ngebug itu nggak akan hilang. Jadi pas sinyalnya 1 dia akan penuh. Sedangkan yang lu pancing, bedanya adalah dia akan hilang. Ini kan hilang nih. Tungguin aja. Lu nggak perlu inian lagi. Nggak perlu lu telepon. Nah hilang kan? Nah kira-kira kayak gitu cuy. Jadi memang udah gue pernah bilang kalau misalkan si iPhone
SIM stiker tanam itu sebenarnya ada sisi positifnya. Tapi lu jangan terburu-buru, ini kan kebenaran di iOS 18 sudah bisa. Ya udah, kalau memang lu mau up terus-terusan nih sampai 18 mentok, mungkin di 18.9 apa 18 berapa nantinya, ya silakan aja lu lanjutin terus. Tapi kalau misalkan udah naik 19, tunggu dulu. Takutnya nanti nggak bisa, dan mending lu tunggu gua aja, karena memang nantinya gua akan coba ngebongkar ini ya, si iPhone ini. Oh, kalau lu emang penasaran kayak emang gue bisa ngebongkar, nanti lihat aja, nanti ada video gue servis HP kok. Ya paling gitu aja. Kalau emang lu udah di 18 ya udah, di 17 ya udah, bagusnya sih saran gue di 17 aja. Jangan naik ke 18 dulu, karena di 18 bugnya kayak tadi, lu cabut kartunya nih. Ini tadi udah gue cabut ya. Nih kayak gini, dia masih no service, harusnya no SIM. Nah, kayak gitu kira-kira, bro. Paling ya. Pokoknya lu kabarin aja nanti di kolom komentar bisa apa enggak, karena memang kalau lu bilang gua bohong, ini nggak bisa, kedua HP ini lu bisa ngeliat video unboxingnya tentunya. Gua nggak ada bohong bro sama lu pada. Memang intinya kalau bisa ya gua akan kasih tahu. Oke, paling kayak gitu aja ya untuk SIM stiker tanam. Pokoknya semoga beruntung. Oke, udah pada lihat kan? Nggak ada perbedaan kan sama iPhone WiFi only, dan kalau kalian ngeliat di video unboxing itu yang gue lakuin. Karena memang gue nyoba beberapa mode, sinyalnya itu muter di 2G terus, andai kata di 4G LTE-nya nggak keluar, yang mana lu harus ganti mode lagi gitu. Makanya akhirnya gue pancing dan itu bisa. Ya semoga video yang setengah-setengah ini ngejawab pertanyaan lu ya. Ya nantinya akan gue update secara berkala tentunya, cuman mungkin dari sini ataupun nanti ke depannya gue nggak tahu ngupdate-nya kapan lagi. Pokoknya kalau misalkan selalu ada trik terbaru dari gue akan langsung nyoba ngupdate. Ya gitu. Ya intinya kalau gue nggak sibuk, ya harusnya nggak sibuk sih habis lebaran ya. Ini sorry kursi gue rada berisik emang. Oke paling segitu aja ya, terima kasih semuanya yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.